sebenarnya ref ya, karena aku nulis di ref itu berusaha untuk liriknya yang memang dalam banget, kayak mencoba merelakan kepergianmu kali ini, meski kita Mm-mm. tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Itu tuh kayak dalam banget loh, kayak berusaha untuk merelakan sesuatu hal gitu loh ya, demi kebahagiaan. Walaupun kita tahu nih, kita mau udah nggak bakal bisa disatuin, mau alam segimana ngeganggu kita. Iya. Kalau udah kehendak Tuhan, misalkan gitu kan, kalau udah kehendak Mm-mm. Tuhan hal apapun ya, ya udah harus rela gitu. Yang penting mah jalanin aja, dan gimana caranya lu tetap harus bisa menemukan kebahagiaan lu gitu. I see, I see, I see. Menarik sih, menarik. Berarti message-nya juga nggak cuman, tadi yang lo sempat mention juga nggak cuman lagu sedih, tapi itu tuh emang banyak message-message-nya dalam lagu Ya, ini ya. ya. I see, I see. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya tuh lumayan general ya. Karena juga gue melihat tuh kalau kalau di sebuah interview gitu pertanyaan ini tuh selalu ada. Dan mungkin lo juga udah tanya ini tuh banyak banget. Tapi kalau kalau lo sedang menciptakan sebuah lagu nih, lagi menulis liriknya atau lagi mencoba nyari kunci Alright. note atau notnya, treat khusus apa sebelum lo memulai itu? Ada nggak sih? Treatment, sorry apa? Treat, iya, treatment. Misalnya mungkin Oh, lo, gue makan ini dulu, atau gue minum susu dulu, atau oke. apa dia ada nggak? Sebenarnya gini ya, mungkin karena gini, kalau gue pribadi karena senang menciptakan lagu dalam melihat keadaan dan kondisi biasanya ya. Jadi Yap. kalau gue pribadi ini, mungkin ini cara gue membuat lagu ya, entah mungkin kalau Hmm. yang lainnya gue takut salah. Jadi kalau gue pribadi berusaha untuk memahami dulu dan berdamai dulu dengan diri gue pribadi. Kayak misalkan, Hmm. ya ketika gue mau bikin lagu, nih gue sedang merasakan apa nih? Karena jujur, kalau misalkan membuat sebuah lagu itu tanpa sedang apa yang kita tanpa tahu, tanpa tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, itu akan sulit, dalam artian karena Betul. ketika kita gini deh, aku kasih gambaran, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah lagu galau, tapi misalkan kita bikin lagunya lagi di tempat kafe, lagi banyak orang ngumpul nih, Betul. Iya. mau kau sampai kapanpun, ketika lo mau coba bikin lagu galau itu tidak akan bisa kena dan tidak bisa Hmm. akan semaksimal mungkin gitu loh ya. Tapi ketika lo ingin membuat sebuah lagu galau, tapi lu berusaha untuk menyerapi, terus merasakan gitu loh ya, terus lu berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekitarnya, dah itu yang mendukung. Jadi kalau dia tanya treatment aku biasanya apa, ya aku Hmm. berusaha untuk ngikutin kata hati dulu. Dan sampai detik ini pun Hmm. aku masih belajar, bener-bener masih belajar gimana caranya namanya membuat lagu ketika harus dibuat deadline. Makanya di film Kata ini untuk kali pertamanya aku di challenge bener-bener di deadline, terus bener-bener pertama kalinya membuat sebuah lagu yang memang mengharuskan keluar dari zona nyaman, yang bener-bener ya itu Dan tadi, bukan lo sendiri gitu ya. ya harus mendalami sebuah karakter terus dijadiin sebuah lagu kayak gitu-gitu. Jadi kalau Hmm. treatment aku sebenarnya apa ya? Biasanya kalau misalkan aku bikin lagu tuh ya, yang penting ada waktu di mana aku sendiri gitu merenung gitu ya. Dan bukan berarti ketika bikin lagu tuh harus memang isi hati terus, isi hati aku terus, Ya. enggak gitu loh. Kadang kalau aku udah stuck, aku ajak ngobrol pegawai gitu. Lu mau curhat nggak, sini curhat. Apa? Dia ngobrol. Butuh referensi lagi ya. Dan itu bukan jadi beban gitu pada akhirnya. Karena apa? Karena di setiap harinya aku tuh senang gitu, senang karena bawel ya, senang nyanyi gitu. Kayak Hmm. denger musik pun langsung tiba-tiba bikin nada, bikin apa. Jadi tiba-tiba Hmm. kalau kok enak nadanya, aku record, udah aku record terus bikin liriknya, bikin temanya Yap. gitu. Oke, oke, oke. Berarti em, secara emang nggak ada treatment khusus, tapi emang ngikutin hati dulu ya nih, hatinya mau kemana, kita bikin dulu gitu ya berarti. Benar-benar. Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget dari audiens, cuman gue bakal ngambil satu aja. Kita bakal ngomongin, sebenarnya kita bakal ngomongin tentang filmnya sedikit. Ya, Kalau kita start dari ini dulu deh. Kalau lihat dari filmografi lo itu, lo sebenarnya udah mulai terjun dunia acting itu sebenarnya udah lama ya, dari apa film sebelumnya 2016 awal, dari 2016. Nah, ini ada pertanyaan nih, lebih nyaman berakting atau bernyanyi setelah lo mendalami itu?
Kalau dibilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman nyanyi. Tapi Mm-mm. jujur, dua hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Hmm, film nggak ada musik, emang pernah lihat film horor tuh hening gak ada, neneng neneng jejeng hening. gitu. Pernah lihat nggak film horor hening? Gak ada takut-takutnya karena yang ngagetin adalah Hmm, scoring dan musik-musik gitu loh. Begitupun musik. ya, Musik tidak bisa akan lepas dari sebuah visual film gitu ya. loh. Visual video klip apa-apa. Jadi ini dua-dua hal yang kesinambungan dan menurut gua ini adalah dua hal ini yang benar-benar gua sangat tekunin gitu. Yang sangat antusias gue jalanin dan gue senang gitu kayak seni peran gue Hmm. seneng banget apalagi disuruh memerankan sebuah peran. Jadi kalau enggak di setiap video klip Iki itu aku yang konsep semuanya ya di setiap video klip tuh biasanya Oh, biasa oke biasa oke oke. berusaha di setiap karakter yang aku buat di setiap video klip tuh itu berbeda-beda kayak di Nona tiba-tiba jadi Hmm, orang yang kayak gini, di Menari tiba-tiba jadi gini gitu loh, terus di gini. Cuek di Makna Iki sebagai peran yang kayak gini-gini dan itu nggak semudah itu, aku harus mendalaminya gitu loh. Oh, oke oke oke. Berarti sebenarnya pas lagi video klip itu juga berakting ya dan mengasah acting juga. Ya, Skill acting juga diasah di situ ya. Oke oke oke. Nah, sebenarnya kita ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman ambil satu lagi aja. Ini yang pertanyaan sebenarnya kita buat ini last question aja. Karakter lo di film Kata itu seperti apa? Boleh sedikit aja oke. Okay. dikasih tahu ke kita. Mungkin gue tidak bakal ngomong begitu banyak karena ditakutkan akan menjadi sebuah spoiler di sebuah film. Tapi Oh, ha. pada intinya saya Rizky Febian berusaha untuk bertanggung jawab memerankan sebuah peran di film Kata dan menjadi Nugraha. Dan kalau ditanya sifatnya seperti apa, mungkin di sini aku tahu orang banyak yang sudah menonton, sudah banyak melihat di novel Kata, Rintik Ya. Sendu, gimana karakter si Nugraha. Nah, jadi intinya gini, aku mau ngasih kisi-kisinya adalah di sini aku berusaha untuk memerankan dan berusaha untuk bertanggung jawab peran yang ada di novel Kata dan divisualisasikan oleh seorang Rizky Febian gitu. Jadi Hmm. untuk sifat dan karakternya pasti kurang lebihnya ya bagaimana caranya ya Iki dikasih beban dan tanggung jawab untuk menyerupai si Nugraha gitu. Gitu. Jadi sebenarnya Pokoknya sih kepo ini banyak banget ini kayak di apa namanya postingan kincir tuh kan Nugraha kenapa apa namanya pemeran Nugraha itu seperti apa dan lain-lain gitu. Karena kan kita masih sedikit minim juga informasi mengenai si film Kata ini. Tapi em, yang gue amaze-nya itu adalah pas lagi rilis soundtracknya itu yang sudah langsung tadi gue sempet tag juga 162.000 ditonton di YouTube gitu. ya, Jadi menurut gue emang antisipasi orang-orang untuk filmnya sama soundtracknya juga tinggi sekali gitu. Oke oke, mungkin itu aja dari live IG kita hari ini. Thank you banget buat Iki yang udah juga menyempatkan thank you, waktunya thank you juga gitu. udah support untuk kincir.com juga thank you banget karena udah mau sharing-sharing perihal tentang lagu apalagi tentang filmnya gitu ya. Jadi aku harap juga buat kalian semua yang penasaran akan film Kata ataupun akan video klip dari Merelakan langsung dicek juga di digital platform ataupun di channel YouTube-nya Falcon Pictures jadi kalian bisa lihat karena itu bukan hanya sekedar video klip tapi itu juga awal teaser pertama kali untuk dari di film Kata gitu. Jadi aku harap kalian bisa nge-support dan nge-share juga ke teman-teman kalian. Yep.